Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Komstat. Di sini akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum modul kelima. Baik, yang pertama adalah menetapkan set sheet. Di sini bagian ini digunakan untuk menetapkan sheet acak agar hasil random yang dihasilkan selalu sama setiap kali kode dijalankan. Bagian ini tuh penting untuk reproducibility atau pengulangan hasil eksperimennya. Lalu menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Di sini tuh fungsi runIf 5 menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform seragam antara 0 dan juga 1. Selanjutnya, untuk bagian menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan percobaan dan probability 0,5. Lalu dihasilkan outputnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh kasus wabah. Misalkan pada suatu daerah yang memiliki wabah penyakit flu monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3 bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, tentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Peluang paling sedikit 1 orang yang tertular. Fungsi dari P binom di situ untuk menghitung peluang kumulatif dari distribusi binomial. Dan untuk yang P binom 1 size 5 probabilitas 0,3 lower tail sama dengan false. Untuk menghitung peluang lebih dari 1 orang tertular dalam keluarga dengan 5 anggota dan peluang tertular sebesar 0,3. Selanjutnya, untuk D binom 2 size 5 probabilitas Untuk D binom 2 size 5 probabilitas 0,3 plus D binom 3 size 5 probabilitas 0,3 untuk menghitung peluang tepat 2 atau 3 orang tertular dalam keluarga. Dan hasil dari kedua perhitungan ini dijumlahkan untuk mendapatkan peluang bahwa 2 atau 3 orang yang tertular. Selanjutnya, untuk peluang tepat 4 orang tertular. Fungsi ini menghitung peluang bahwa tepat 4 orang dari anggota keluarga yang tertular dengan output sebagai berikut 0,47178, 0,441, 0,02835. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Simelik CP Dametian dengan NIM 122450115. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari kode berikutnya. Di sini kita akan masuk ke teknik bagi bilangan acak. Yang pertama itu ada inverse transform method. Nah, di sini ada kodenya. Jadi yang pertama itu A sama dengan 2, B sama dengan 10 itu adalah A-nya adalah batas bawah dan B-nya adalah batas atas dari distribusi uniform. Kemudian kita akan membangkitkan bilangan acak sebanyak 100 antara 0 dan 1 dengan menggunakan fungsi runIf. Kemudian kita akan melakukan proses CDF. Jadi harusnya itu ya A tambah U kali B kurang A. Kemudian nanti hasilnya itu akan dihasilkan dalam bentuk histogram. Oke, seperti inilah tampilan histogramnya dari distribusi uniform yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita akan masuk ke contoh kasus pada metode inverse transform. Di sini bisa dilihat ya pada layar, ini adalah soalnya.
jika X bilangan acak dan dengan probabilitas sekian, kita disuruh menentukan 500 sampelnya. Nah, di sini masuk ke codingannya. Jadi yang pertama itu ada untuk kasus discrete, di mana N itu ada 500 adalah sampel yang ingin kita cari, sebanyak 500 sampel. Kemudian di sini membangkitkan 500 angka acak menggunakan fungsi run X. Kemudian kita tentukan probabilitas kumulatifnya, itu ada di 0,2, 0,05 dan 1. Kemudian kita menentukan nilai-nilai discrete yang mungkin terjadi dari variabel acak tadi. Kemudian kita lakukan inverse CDF, nanti hasilnya itu akan berbentuk histogram. Nah, seperti inilah dia si hasilnya tadi dalam bentuk histogram. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya Khairul. Baik, perkenalkan nama saya Khairul. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kita ya tentang modul 5. Di sini masuk ke simulasi regresi linear ya. Seperti yang kita tahu, model regresi linearnya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah galat atau epsilon. Nah, di sini udah ada kodenya. Kita ada beta 0, beta underscore 1, beta 0 topi, beta 1 topi ya. Di situ beta 0 atau interceptnya kita tetapkan sebagai 1. Untuk beta 1 slope-nya kita tetapkan 1,15. Nah, untuk galatnya di bawah itu di epsilon itu kita pakai bilangan acak ya, 10. Kemudian iterasinya itu dilakukan sebanyak 300 kali ya. Terus untuk tiap iterasi kita bangkitkan 10 nilai acak untuk galatnya pakai R norm 10 tadi. Terus kita bangkitin juga 10 nilai acak buat variabel independennya atau X ya untuk pakai R norm 10 juga. Nah, untuk nilai Y-nya kita hitung pakai model Y sama dengan 0,81 tambah 1,15 X tambah epsilon. Nah, untuk model regresi ya, itu kita estimasi pakai fungsi LM Y terus yang bendera X gitu ya. Oke, terus untuk beta 0 topi sama beta 1 ya, itu koefisien hasil estimasinya kita simpen di B0 topi sama B1 topi untuk koefisien hasil estimasi beta 0 sama beta 1. Nah, habis kita iterasi ya, setelah kita iterasi 300 kali, itu kita hitung mean sama standar deviasinya dari estimasi beta 0 sama beta 1. Nah, terus kita sajiin di matriks ya, 2 kali 2. Di baris 1 tuh ada mean dari beta 0 sama beta 1-nya. Terus di baris 2 itu ada standar deviasi dari beta 0 sama beta 1. Buat kolom 1 itu ada statistik buat beta 0. Nah, kalau kolom 2-nya tuh statistik buat beta 1-nya. Nah, mean dari estimasi beta 0 sama beta 1 itu bakalan harusnya mendekati nilai sebenarnya gitu. Nah, untuk standar deviasinya itu nunjukin seberapa besar sih variasi dari estimasi parameter yang kita simulasikan ini kan. Nah, kalau standar deviasinya makin kecil, maka ya makin bagus lah, makin presisi lah gitu estimasi parameternya gitu. Nah, kita turun ke bawah ya. Jadi tadi itu metode acceptance rejection ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lain. Ini kita mau ngasilin sampel dari distribusi gamma yang 2, betanya 2. Kita pakai distribusi eksponensial lambdanya 1,5 buat distribusi proposalnya ya. Terus komponen utamanya kita punya distribusi targetnya tadi, gammanya alfanya 2, betanya 2. Terus distribusi proposalnya tadi eksponensial lambdanya 1,5. Nah, kita pertama di sini kita tetapin dulu distribusi target gamma sama distribusi proposal. Terus kita hitung konstanta C-nya
yang memenuhi fungsi ya untuk semua X-nya. Terus kita bangkitkan atau kita generate sampel Y-nya dari distribusi proposalnya. Terus kita kalau U-nya tuh lebih kecil sama dengan F ya dibagi CGY, kita terima Y jadi sampel dari distribusi targetnya. Nah, kalau enggak ya kita ulangi lagi dari yang langkah generate ya, membangkitin sampel Y tadi. Nah, di situ ada alpha sama dengan 2, terus beta sama dengan 2 kan. Nah, itu parameter distribusi gamma target kita. Nah, lambdanya itu 3 dibagi beta, itu parameter distribusi dari eksponensial proposal. Nah, untuk X values itu range-nya buat nilai X, buat kita ngitung C. Nah, untuk density gamma values ya, itu nilai PDF dari distribusi gamma. Untuk density exponential values itu nilai PDF, tapi buat yang distribusi eksponensial. Nah, konstanta yang memenuhi fungsi ya, tadi fx lebih kecil sama dengan cgx itu kita masukin itu C. Begitu. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh kajian. Oke, di sini dengan saya Jihan Putriani dengan nomor 12 14 51 61. Yang pertama di sini kita mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel. Baris ini itu mempersiapkan vektor kosong sampel untuk menyimpan sampel dari distribusi gamma yang akan dihasilkan. Yang n sampel ini tuh jumlah sampel yang mau dihasilkan. Selanjutnya di sini ada metode acceptance rejection atau pengulangan untuk n sampel. For loop ini berjalan sebanyak n sampel itu untuk menghasilkan sampel satu persatu. Selanjutnya di sini loop internal sampai sampel diterima. Ini tuh repeat loop yang akan terus menghasilkan sampel sampai syarat acceptance rejection-nya terpenuhi. Setelah itu dikeluarkan dari loop dengan break. Selanjutnya di sini menghasilkan sampel proposal dari distribusi eksponensial. Sampel X proposal itu diambil dari distribusi eksponensial dengan parameter rate sama dengan lambda. Distribusi eksponensial ini digunakan sebagai distribusi proposal dalam metode yang kami gunakan. Jadi di sini kita menghitung densitas distribusi gamma secara manual. Mari sini menghitung destinasi distribusi gamma untuk X proposal dengan parameter alpha dan beta. Selanjutnya sampel dari distribusi uniform untuk acceptance rejection. U itu sampel acak dari distribusi uniform pada interval 0, C dan C itu batas atas. Nilai ini tuh bisa digunakan buat membandingkan dengan nilai densitas distribusi gamma dalam langkah berikutnya. Setelah itu kita acceptance rejection. Langkah ini memeriksa apakah sampel X proposal diterima atau ditolak berdasarkan kriteria acceptance rejection-nya. Selanjutnya di sini kita menampilkan histogramnya. Histogram yang dihasilkan dari distribusi gamma dengan 30 interval. Opsi probability sama dengan true-nya itu mengubah skala sumbu Y menjadi densitas, bukan frekuensi. Outputnya ini menggambarkan distribusi gamma berdasarkan sampel yang dihasilkan itu. Histogram ini juga memperlihatkan bentuk distribusi gamma tergantung pada parameter alpha dan beta. Selanjutnya di sini ada direct transformation method. Metode direct transformation adalah teknik untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Di sini yang pertama parameter distribusi eksponensial. Parameter lajunya itu ada lambda itu dari distribusi eksponensial. Selanjutnya di sini ada jumlah sampel yang diinginkan. Dan ini jumlah sampel yang akan dihasilkan. Ada 1000 sampel. Selanjutnya di sini menghasilkan bilangan acak dari distribusi uniform.
Selanjutnya, transformasi ke distribusi eksponensial. Baris ini menggunakan metode transformasi inverse untuk memasukkan sampel dari distribusi eksponensial. Selanjutnya di sini kita menampilkan histogram dari sampel tersebut. Histogram sampel itu dihasilkan dengan 30 interval Briggs 30 dengan histogram yaitu menjadi warna biru muda ya. Xlab ini memberikan label pada sumbu X, nilai, dan main memberikan judul histogram. Outputnya ini menggambarkan distribusi eksponensial berdasarkan sampel yang dihasilkan. Histogram ini akan menunjukkan distribusi eksponensial dengan parameter sama dengan 1 yang biasanya menurun secara eksponensial seiring bertambahnya nilai X. Sekian. Oke, mungkin itu saja presentasi untuk presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.